Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan sekaligus tes untuk grafika Gigabyte Z1 Gaming GTX 1050 Ti. Jadi untuk tempo hari saya pernah dapat yang seperti ini, tapi yang 2 GB. Nah ini kebetulan versi yang 4 GB ya guys. Jadi ada RGB Spectrum, WindForce, OC Edition, dan 4 GB GDDR5. Untuk boxnya seperti ini, teman-teman bisa lihat di layar ya. Bagian belakangnya. Kemudian untuk versinya, ini versinya produksi 2018 ya guys ya. Seperti ini. Kemudian kita akan lihat ke box bagian dalamnya. Ini untuk box bagian dalamnya. Kita akan buka. Ya, di sini ada sedikit cowek. Gempil ya guys di bagian samping. Kita keluarkan dulu. Jadi ada kelengkapannya, yaitu ada DVD, Aorus, kemudian ada Gigabyte, Quick Guide, ada static back, dan di sini kita lihat ada unitnya ya, beserta box dalam. Kita balik guys. Oke, jadi ini dilengkapi dengan dual fan WindForce ya, khas dari Gigabyte. Seperti yang teman-teman lihat di layar di sini. Untuk unitnya juga masih bersih banget, heatsinknya juga masih bersih, tidak ada karat ataupun korosi. Kemudian untuk port PCI Express-nya juga masih kinclong ya, masih bening banget. Kemudian di bagian portnya, di sini ada port, DisplayPort, HDMI port, dan HDMI port. HDMI-nya ada 3, DisplayPort 1. Kemudian dibekali juga dengan DVI port sebanyak 1 pieces ya. Kemudian untuk di bagian atas di sini ada RGB-nya, lampu RGB-nya nanti akan menyala saat kipas berhenti, dia akan menyala fan stop karena ini kipasnya udah otomatis ya. Kemudian dilengkapi dengan 6 pin power tambahan untuk suplai dayanya. Baik, kemudian di bagian plat kita lihat dari atas saja. Oke. Di sini masih mulus banget ya, masih kinclong banget. Kemudian untuk di sini ada segelnya, garansinya ini per 2020 ya. Kalau produksi 18 harusnya habis per 2021 ya guys ya. Untuk versinya seperti ini, GeForce GT N105T Z1 Gaming ya, 4 GB Ref 1.0. Oke, kita akan langsung tes guys untuk kita pasang di unit ya. Baik guys, jadi untuk grafikannya sudah terpasang di unit saya. Dan di sini kita suplai dengan 6 pin port tambahan ya untuk PCI Express-nya. Kemudian saya suplai dengan PSU Cougar JMX 700 watt 80 plus bronze ya. Di bagian belakang saya menggunakan port HDMI. Kemudian kita nyalakan powernya ya. Oke, sudah ada respon menyala dari mouse-nya. Kita nyalakan guys powernya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap jiwa. Kipas berputar, lampu RGB menyala. Kipas langsung berhenti karena ada teknologi 0 RPM, auto fan control ya. Dan kita langsung ke display. Ya, ini sudah masuk Windows ya guys. Sebentar saya rapikan. Sudah pas setengah ya guys ya. Oke, jadi ini saya tes per 14 Agustus jam 11.28 siang. Mantap jiwa. Kita tunggu sampai driver terdeteksi sehingga resolusi bisa berubah menjadi Full HD ya guys. Tunggu berapa saat. Jadi ini sudah standby aja ini untuk VGA nya. Untuk kipasnya sudah idle. Jadi bisa dikatakan ini sangat-sangat hemat daya ya, dengan 6 pin power tambahan saja guys. Oke, resolusi sudah berubah. Saat ini sudah menjadi Full HD ya. Di sebelah kanan bawah sudah ada logo Nvidia di sini. Berarti sudah terload dengan baik. Kita buka tes power up GPU Z dan HW monitor seperti biasa ya guys ya. Oke. Di sini sudah terdeteksi GTX 1050 Ti, GP107. Kemudian dari Gigabyte subvendornya 1458, bisa Express 16 kali di 1.1, GDDR5 Micron 4 GB 128 bit.
Kemudian saya menggunakan Nvidia versi 456.71 di Windows 10 64 bit ya guys. Ini auto update, semua fitur ada kecuali ray tracing dan fisik. Oke, untuk HW monitor kita khususkan di graphic card-nya aja. Ya. Kita lihat suhu di HW monitor 32 derajat. Sedangkan untuk sensor di sini kita rubah ke current. Saat ini suhu menunjukkan 33 derajat. Sebentar, ini kita rapikan dulu guys. Oke, semua fiturnya udah tampak ya. Suhu saat ini di 33 derajat dengan kondisi kipas yang idle ya, tidak berputar ya, atau otomatis ya. Kita akan benchmark ringan dulu menggunakan ROG. Kita enable artifact scanner ya. Kita enable ya artifact scannernya, kita lakukan di preset 1080. 51 fps ya guys, mantap ya guys. Di bagian atas 52 fps, suhu 46 derajat. Kipas ini akan berputar saat menyentuh 60 derajat ya guys. Jadi masih idle, sampai sekarang masih idle ya, pasti karena suhu masih di 49 derajat pada 30% pengetesan. Oke, GPU load di 99%, rendernya mulus parah, mantap. Dan di sini teman-teman bisa lihat di layar sini ya, tidak terdeteksi suatu trouble karena saya tadi aktifkan artifact scannernya. Suhu 57 derajat di 70% pengetesan, mantap, adem ya. Kipas masih belum berputar. Ini mau menyentuh 60 guys, 60 derajat Celcius. Persiapan ini 61. Nah, kipas baru mulai berputar ya guys. Dan baru berputar di 91% tadi saya amati guys. Oke, kita submit dulu. Terakhir fps di 52 fps. Berapa ini skornya? Kita lihat guys. Oke, skornya di 3054 dengan fps average di 50 fps. Jadi ciamik ya guys ya. Untuk kondisi grafik cardnya ini jos gandos. Sebelumnya saya akan screenshot terlebih dahulu untuk saya upload di Instagram ya guys. Teman-teman jangan lupa follow Instagram saya di Odiberry. Jadi kalau teman-teman mau melihat videonya di YouTube-nya di Odiberry, tapi kalau untuk melihat galeri foto unitnya itu di Instagram Odiberry atau di Facebook-nya. Oke, saya akan screenshot terlebih dahulu guys. Oke, jadi di sini suhu menunjukkan kita rubah dulu ke maksimal dulu. Sorry guys. Suhu maksimal di sini di 62 derajat Celcius, suhu terendahnya di 32 derajat Celcius, dan saat ini prosesnya sudah di 46 derajat Celcius. Kipasnya tidak berputar ya guys, karena dia hanya akan berputar saat menyentuh 60 derajat Celcius. GPU clocknya tinggi banget guys, 1835 dengan TDP 101.8 watt sama ya. Untuk kisaran wattnya itu di 100 watt untuk full loadnya saat maksimalnya, average-nya di 60 watt, dan saat idle dia hanya butuh 48 watt karena untuk RGB dan peripheral lainnya ya guys ya. Oke, untuk berikutnya saya akan lakukan tes menggunakan 3D Mark guys. Saya akan pause dulu. Oke guys, jadi untuk tes yang kedua ini kita akan lakukan stress test menggunakan 3D Mark. Jadi tes yang pertama tadi kita menggunakan ROG Benchmark, performanya mantap ya guys, jos banget. Dan kita akan lanjutkan menggunakan 3D Mark. Di sini spesifikasinya saya menggunakan Windows 10, kemudian prosesor Intel i5 dan GTX 1050 Ti J1 gamingnya ya. Kita akan running di night rate saja kurang lebih 20 menit, dan nanti seperti biasa kita akan review untuk loopingnya dari looping pertama dan looping terakhir ya. Namun saya akan record di looping pertama dan looping bagian terakhir ya, sampai kita tampilkan hasilnya. Seperti itu aja. Jadi untuk running benchmarknya ini juga nanti saya akan save secara online, jadi bisa diakses linknya ya guys ya, ternyata guys. Oke, running benchmark night rate di sini untuk grafik test 1 ya. Di menit ke-9 guys. Nanti kalau mau teman-teman percepat videonya untuk menjalankan benchmarknya itu di 3D Mark itu di menit ke-9, tapi ya nanti bisa disesuaikan teman-teman sesuai kebutuhannya mau nonton bagian mana. Kalau dilihat full lebih sip lah ya. Oke, starting di 159 atau 160 fps. Saat ini looping pertama posisi di 161 fps dan kipas masih belum berputar, berarti belum menyentuh 60 derajat ya. Selisih beberapa saat di full load sudah mulai berputar kipasnya ya guys ya.
frame di looping pertama ini sampai dengan looping 20 ini jumlah framenya kurang lebih hampir sama. Jadi di loop pertama ini kalau kita amati dari sampai dengan saat ini sudah terkumpul 5000 frame dengan stabil di 140 sekian fps. Sampai di menit terakhir looping pertama ini terkumpul kurang lebih, kita tunggu ya guys ya. Mantap ini guys. Ya, 8800 atau 8900 fps. Oke, nanti kita lanjut recordingnya di menit terakhir ya guys, atau looping terakhir guys. Oke guys, jadi ini sudah loop ke 19 akhir, mau beralih ke loop 20, loop terakhir ya. Teman-teman bisa lihat di layar. Untuk ya, sekarang sudah beralih ke loop terakhir, loop 20, fps-nya di 160 fps. Kemudian untuk suara kipasnya juga senyap banget guys. Ini mic-nya saya arahkan ke graphic card dekat kipas. Suaranya senyap ya. Jadi tidak ada coil whine atau suara apapun yang mengganggu, jadi sangat senyap sekali. Dan performanya juga sangat mulus di layar ya untuk renderingnya. Untuk frame yang terkumpul dari loop pertama sampai loop ke-19 tadi, dari setiap loopnya itu kurang lebih 8800 sekian frame atau 8900 untuk maksimalnya ya, untuk setiap framenya. Nah ini untuk loop terakhir, loop ke-20 ya. Kita lihat sudah 6000, 7000, 8000, 800, hampir 8900 ya guys ya. Running benchmark. Sekarang kita akan menunggu hasilnya. Kita lihat ya guys. Wait. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mantap guys. Performanya di 98,2%. Jadi untuk performa graphic cardnya ini, worst loopnya di 148,96 fps, best loopnya itu di 151,52 fps. Jadi sangat-sangat ciamik ya guys ya. Baik, kita akan lihat di monitoringnya sendiri. Di sini untuk performa fps-nya ini fluktuatif seperti yang saya informasikan tadi. Sedangkan untuk suhunya pertama kali itu di 49 derajat Celcius, kemudian naik dan stabil di 65, kemudian turun di 64 derajat Celcius ya. Kemudian untuk GPU loadnya itu di 98% ya stabilnya ya. Baik, jadi untuk performanya seperti itu guys. Mantap jiwa ya guys untuk grafikannya. Oke, jadi kipasnya ternyata sudah berhenti lagi guys. Kita akan lihat ya. Kalau teman-teman lihat di sini kipasnya udah idle lagi, jadi suhunya memang benar-benar adem banget guys, seperti itu. Baik, untuk reviewnya kurang lebih sampai di sini guys. Kita akan lanjut lagi di review-review graphic card yang lainnya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.